Bioskop-bioskop di Indonesia digebrak dengan kedatangannya dua film yang udah ditunggu-tunggu oleh masyarakat yang suka menonton film, yaitu adalah Kakak di Desa Penari dan juga Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Dan gue sendiri menyempatkan diri untuk menonton kedua film ini kemarin pada saat libur lebaran. Dan ya mungkin ini gue akan kasih sedikit impression gue aja sih. Dan gue sebenarnya juga udah ngasih impression gue yang lebih singkat lagi di TikTok ya, dan di Instagram Woodcock TV kalau kalian mau lihat. Tapi ini mungkin akan lebih panjang dikit aja sih. Ya, dan ini gak bakal ada spoilers, ini akan spoiler free, jadi aman banget buat kalian yang belum nonton kedua film ini. Ya, gue yakin kalian semua udah tahu ya, film horor yang katanya budgetnya besar banget ini tuh diangkat dari sebuah thread Twitter yang viral di tahun 2019. Saking viralnya sampai ada studio yang mau ngegarap cerita ini menjadi film gitu. Dan sebenarnya film ini tuh udah mau dirilis dari tahun 2020 ya. Tapi karena ada pandemi, jadinya rilisnya ini ditunda berkali-kali sampai akhirnya bioskop udah ramai lagi. Karena kayaknya mau memaksimalkan penjualan tiket ya untuk mengembalikan budgetnya yang katanya luar biasa besarnya itu. Tapi sayangnya thread ini tuh umurnya udah hampir 3 tahun dan hype-nya tuh udah abis ya, udah turun banget, jadinya jatuhnya basi. Oh ya, gue belum baca thread aslinya sih sampai habis, jadi gue nggak bisa bandingin ya. Cuman ini mungkin impresi sedikit gue aja, sebagai orang yang nggak tahu ceritanya seperti apa. Nah, film ini tuh yang versi uncut yang gue tonton kemarin berdurasi 2 jam lebih dikit. Tapi berasa itu lama banget, mampus. Gue tuh berkali-kali pengen tutup mata, bukan gara-gara gue takut, tapi gara-gara gue ngantuk gitu loh, bosen soalnya. 1,5 jam pertama tuh cuman diisi dengan serangkaian adegan-adegan jump scare yang nunjukin bahwa ya orang-orang ini tuh lagi digentayangin setan. Tanpa ada plot atau cerita yang jelas ataupun struktur yang koheren yang harusnya memberikan audiensnya sesuatu untuk ibaratnya digenggam lah sama filmnya berjalan. Adegan-adegan ini tuh terasa repetitif dan kayak diulang-ulang mulu karena ya nggak jelas dampaknya apa kepada cerita dari film ini. Cuman buat nakutin audiensnya doang kayaknya. Jadinya mereka tuh kayak cuman loncat-loncat dari satu adegan ke adegan lain tanpa ada benang yang menghubungkan adegan-adegan ini gitu ya. Dan jumpscare-nya tuh nggak kreatif juga kayak udah pernah lo lihat di film-film lain sebelumnya. Tapi setengah jam terakhir dari film ini tuh baru deh agak menarik ya. Tiba-tiba banyak yang di-reveal oleh filmnya ya, mengenai sebenarnya apa yang terjadi di desa ini yang tadinya tuh disembunyikan dari audiens. Tapi bagi gue sih sebuah film horor yang gak jelas gini yang cuma diambil dari thread Twitter doang asal-muasalnya, durasi sepanjang 120 menit tuh sangat susah untuk di-justify. Oh ya, 120 menit tuh yang uncut ya. Tapi balik lagi gue tuh gak ngerti apa yang bisa dipotong dari versi uncut ini karena adegan-adegannya tuh gak ada yang begitu dewasa juga. Sumpah, paling cuma cipokan doang sama mandi bareng, tapi mandinya juga ya ketutupan air gitu loh. Dan bentar banget. Nah, karakter-karakternya di film ini tuh semuanya one dimensional, gak ada yang menarik, gak ada yang bisa disukain juga ya sama audiensnya bagi gue. Mungkin ini dipengaruhi oleh acting yang kaku ya dari wajah-wajah yang gak begitu familiar. Karena mungkin ya gue gak terlalu mendalami perfilman Indonesia, jadi gue gak ngerti sebenarnya, gue gak kenal gitu aktor-aktor ini itu siapa. Maksudnya dengan budget yang besar banget gitu, katanya kenapa lo gak bisa menggait aktor-aktor kayak siapa, kayak Zara gitu atau yang lebih terkenal lah, biar ada nilai tambah dari situ juga. Nah dari sini tuh enggak gitu ya. Bagi gue malah cuman aktor Wahyu dan Anton yang perannya tuh cuman sebagai comic relief doang, yang bisa ngasih filmnya semacam rasa yang berbeda gitu ya dengan aksen dan logat Jawa mereka yang lucu. Sisanya ya kayak kardus aja gitu loh, datar. Nah terus editing di beberapa adegan juga kelihatan aneh dan murah banget, terutama di slow motionnya yang gak ngerti fungsinya apa, dan ada juga yang kayak kameranya pakai filter fish eye, ya itu juga nggak jelas ya. Terus pesan yang mau disampaikan dari cerita ini juga ya biasa banget sih, intinya lo harus respectful dan jangan berbuat yang enggak di desa orang, di wilayah yang lo nggak kenal. Udah gitu doang. Gue juga tahu gitu ya, maksudnya kakaknya di Desa Penari udah pasti mereka dihantuin oleh makhluk yang menghuni desa itu dengan ya karena mereka melakukan hal-hal yang gak respectful. Itu udah kebaca banget. Gak ada yang kreatif dari penyampaiannya. Terus setan-setan itu sebenarnya siapa ya? Badawi itu siapa gitu loh. Kita hampir gak belajar apa-apa mengenai desa ini dan sejarahnya, kayak tiba-tiba emang ada aja gitu setannya. Mungkin dijelasin singkat banget. Tapi ya balik lagi kita nggak tahu motivasi setan-setan ini tuh sebenarnya apaan. Terus ada setan yang kayak genderuwo juga yang matanya merah, itu yang
malah mengingatkan gue terhadap film Uncle Bunmi. Dia tuh siapa gitu. Dan gak masuk akal juga kenapa mereka dari awal gak kabur aja gitu pas si Widya nari-nari gak jelas. Kenapa gak mereka ya pulang aja gitu loh. Tapi mereka tetap stay. Gue bingung kenapa. Nah di samping itu semua, production design dari film ini tuh bagus ya. Banyak set-set yang memorable dan menarik perhatian gue. Terutama pada saat mereka di balai gitu yang ada alat musik gamelannya. Itu cantik sih. Terus pendopo-pendopo Jawanya juga kelihatan autentik. Sinematografinya ya oke lah ya. Kelihatan mahal ya at least. Kayaknya emang budgetnya banyak dihabisin di sini sih. Ada satu shot juga di awal filmnya gitu yang kamera tuh kayak terbalik. Dan ini kelihatan banget terinspirasi dari Midsommar. Marvel bikin film horor. Ya lo gak salah denger, Doctor Strange and the Multiverse of Madness itu adalah film Marvel terseram yang pernah gue tonton. Sebenarnya gue gak ada rencana untuk nonton film ini di opening day-nya di jam pertama pula. Tapi ternyata pas gue cek MTix, ada kursi kosong gitu ya. Dan akhirnya gue beli, terus gue nonton. Dan gue datang dengan ekspektasi nol. Gak nonton trailer, gak ngelakuin riset, gak buka halaman filmnya di Wikipedia, di IMDb ataupun Letterboxd. Dan gue kaget. Gue kaget dengan betapa gelapnya tone dari film ini. Bukan maksudnya visual atau pencahayaannya gelap gitu ya, tapi lebih ke arah penceritanya yang gelap dan suasananya gitu. Dan film ini juga menggunakan banyak banget elemen-elemen horor yang gue pikir gak akan pernah ada gitu divisinya Disney untuk MCU. Jadi dari sisi itu film ini udah kelihatan beda lah. Karena kan ya selama ini film-film Marvel kan cuma menggunakan formula yang sama gitu ya. Ceritanya udah pasti ketebak, generik, terus ada jokes-jokes jayus juga yang diulang-ulang dulu. Jadi lo udah tau lah apa yang lo harus expect gitu dari film Marvel. Dan film ini gak terkecualikan sih sebenarnya dari hal-hal itu ya. Cuman ada hal yang berbeda dari yang tadi gue bilang, yaitu elemen horornya. Di film ini banyak jump scare dan actual blood and gore. Gue gak inget kapan terakhir kali film Marvel tuh memiliki on-screen death sebanyak di sini ya. Dan bagi gue, kalau gue jadi bocah nonton film ini, udah pasti gue bakal takut sih, bakal mimpi buruk gitu ya. Which is surprising karena ya itu target market Marvel kan kebanyakan anak-anak gitu. Dan tentu saja 2/3 film ini berjalan, gue memutuskan untuk ngecek halaman Letterboxd-nya karena ya that's what you do in the middle of watching a movie. Kalau penasaran lo buka Letterboxd ya. Dan ternyata namanya Sam Raimi ada di situ. Terus semuanya jadi masuk akal. Zombie, mantra-mantra sihir, buku-buku terlarang, makhluk-makhluk dari dimensi lain. It doesn't get more Evil Dead than that. So on that note, I was pleasantly surprised gitu ya. Gue kaget dengan secara positif gitu. Karena gue suka banget sama Sam Raimi, gue suka banget sama franchise Evil Dead. But at the end of the day, it's still a Marvel movie. Jadi ya, tetap sampah sih. Seperti yang gue bilang tadi, you already know what to expect. Film ini gak berbeda dengan film-film Marvel lainnya dengan ceritanya yang ketebak, yang klise, jokes-jokes yang jayus, dan tetap bergantung banget dengan yang namanya spectacle, dengan membuat audiensnya kayak wow nih gambarnya keren banget, CGI-nya pecah gitu ya, suaranya menggelegar dengan fight scenes yang epic gitu, daripada hal-hal lain gitu ya. Mungkin di sini lebih banyak CGI dan green screen daripada di Shang-Chi, dan gue udah mikir bahwa itu tuh udah bikin anak dan pusing ya waktu gue tonton. Selain itu film ini juga bergantung dengan yang namanya nostalgia. Sebenarnya Marvel tuh pinter sih. Dia tahu apa yang audiensnya suka. Dia tahu audiensnya tuh menginginkan yang namanya nostalgia. Jadi dia menggunakan formula itu untuk di No Way Home dan ternyata terbukti berhasil. Dan jadinya di film ini tuh juga dia menggunakan jurus yang sama ya, rumus yang mirip walaupun gak se-efektif di No Way Home nostalgianya. Karena di sini jatuhnya karakter-karakter dan wajah-wajah familiar yang muncul itu cuma jadi cameo, cuma 10-15 menit terus datang dan pergi aja gitu loh, tanpa ada konsekuensinya di ceritanya. Begitu juga dengan mungkin wajah-wajah yang akan muncul di film-film Marvel di masa depan ya, itu kayak cuma gitu doang. Beda dengan No Way Home di mana cameo-cameo ini mungkin nggak bisa dibilang cameo juga ya, karena mereka benar-benar berperan penting untuk filmnya. Nah terus cerita di film ini juga banyak inconsistencies yang gue temukan. Terus karakter-karakternya juga seperti biasa cetek banget, gak ada kedalaman dari mereka. Dan America Chavez sebenarnya siapa Nyet? Gue gak baca komiknya ya, jadi gue gak tahu dia tuh kekuatannya apa atau backgroundnya apa. Tapi di sini kok perannya bisa jadi penting banget, sedangkan dia baru dimunculkan di film ini gitu. Tiba-tiba udah bisa pindah-pindah antar multiverse.
Dan sepenting-pentingnya peran dia di film ini, kita cuma dikasih background sedikit banget ya dari flashback atau memori gitu ya, yang berdurasi selama 2-3 menit. Terus udah gitu, kita gak belajar apa-apa lagi tentang karakter ini. Ditambah lagi namanya kenapa harus Amerika gitu loh. Itu kan aneh aja. Ya pada akhirnya ini merupakan film Marvel sih. Cuman ada sentuhan Sam Raimi yang membuat film ini lebih entertaining daripada Marvel pada umumnya. Jadi mungkin itu aja first impression gue atau quick review gue terhadap kedua film ini, Doctor Strange and the Multiverse of Madness, dan juga kalian di Desa Penari. Gimana kalian? Apakah sempat nonton film ini juga selama liburan kemarin? Apakah kalian suka? Apakah kalian gak suka? Tulis di kolom komentar ya. Dan jangan lupa like video ini dan subscribe ke channel kita juga. Dan follow kita juga di Instagram dan di TikTok. See you guys.